Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita awali pembelajaran pagi kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah yang kita baca bersama-sama akan memperlancar pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik, untuk anak-anak sekalian, kalian bisa absen di link deskripsi video yang sudah Bapak sediakan. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.1, yaitu memahami ketentuan sholat berjamaah. Nah, setelah mempelajari KD 3.1 ini, nantinya peserta didik dapat mengerti pengertian apa itu sholat berjamaah, ketentuan sholat berjamaah, apa pengertian imam dan makmum, apa syarat imam dan makmum, dan tata cara menjadi imam dan makmum. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sholat berjamaah, kita akan bahas sedikit mengenai sholat. Nah, apa sih sholat itu? Ya, sholat adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya. Nah, sholat juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu atau suatu hal yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya berjamaah. Berjamaah adalah sesuatu hal yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi, kesimpulannya adalah sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Nah, sekarang mengenai pengertian imam dan makmum. Yang pertama, pengertian imam. Imam adalah orang yang berada di depan sendiri dalam sholat berjamaah atau menjadi pemimpin sholat berjamaah. Yang kedua, makmum. Makmum adalah orang yang berada di belakang imam dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, ketentuan menjadi imam atau syarat menjadi imam. Yang pertama adalah memiliki bacaan yang fasih. Yang kedua, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Yang ketiga, tentunya sudah balik. Dan yang keempat, memiliki pengalaman. Setelah syarat menjadi imam, sekarang syarat menjadi makmum. Yang pertama, berniat mengikuti imam. Yang kedua, satu lokasi dengan imam. Yang ketiga, mengikuti gerakan imam. Dan yang keempat, tidak melebihi tempat imam. Baik, untuk selanjutnya adalah tata cara melakukan sholat berjamaah. Pada umumnya, tata caranya adalah sama seperti sholat pada umumnya. Yang pertama adalah takbiratul ihram dengan mengangkat kedua telapak tangan. Yang kedua adalah bersedekap. Dalam kita bersedekap, pertama adalah kita membaca iftitah terlebih dahulu. Selanjutnya, membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan suratan pendek. Untuk proses selanjutnya adalah rukuk, dilanjutkan dengan i'tidal, dan dilanjutkan dengan sujud dengan bacaan sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya yaitu bacaan sholat fardu atau bacaan sholat. Karena bacaannya tentunya sama seperti sholat-sholat lainnya. Kita mulai dari bacaan ruku. Untuk bacaan ruku kita membaca Subhana rabbiyal azimi sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan dilanjutkan dengan i'tidal, yaitu sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Dan setelah kita melakukan i'tidal, kita melakukan sujud. Untuk bacaan sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Jadi kita membaca subhanallahil a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali dalam melakukan sujud. Nah, setelah melakukan sujud, kita lanjut ke duduk di antara dua sujud. Untuk bacaan duduk di antara dua sujud adalah sebagai berikut. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Dan setelah kita duduk di antara dua sujud, kita lanjutkan dengan duduk tahiyat awal dan dilanjutkan lagi dengan tahiyat akhir. Baik, kesimpulan untuk pembelajaran kita di pagi hari ini mengenai materi sholat berjamaah. Yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Seperti yang telah kita bahas tadi, pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah. Berjamaah adalah bersama-sama, dan pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama di mana satu orang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Nah, yang kedua adalah pengertian dari imam dan makmum. Untuk pengertian imam adalah orang yang berada di barisan terdepan atau menjadi pemimpin sholat. Yang kedua adalah makmum. Makmum adalah orang yang berada di belakang imam atau mengikuti gerakan imam. Selanjutnya adalah syarat imam dan syarat makmum. Untuk syarat imam ada beberapa. Salah satunya adalah fasih membaca Al-Quran. Yang kedua, memiliki pengalaman. Yang ketiga, balik. Nah, untuk yang pertama adalah memiliki kemampuan atau fasih membaca Al-Quran. Tentunya seorang imam harus fasih membaca Al-Quran, melafalkan Al-Quran dengan benar dan tentunya tepat. Dan yang kedua adalah memiliki pengalaman. Seorang imam tentunya harus memiliki pengalaman atau jam terbang mengimami. Hal ini karena semakin beliau memiliki pengalaman, tentunya akan semakin baik dalam melakukan pengimaman. Nah, untuk yang kedua adalah syarat menjadi makmum. Untuk syarat yang menjadi makmum adalah mengikuti gerakan imam. Tentunya seorang makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului imam atau berbeda gerakan dengan imam. Yang kedua adalah satu lokasi dengan imam. Tentunya seorang makmum harus tepat satu lokasi dengan imam atau di belakang imam itu sendiri. Ya, walaupun satu lokasi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai makmum apabila syarat pertama yaitu mengikuti gerakan imam dan berniat mengikuti imam itu tidak dilaksanakan atau tidak diniatkan. Nah, selanjutnya adalah gerakan-gerakan sholat. Untuk gerakan sholat sama seperti gerakan sholat pada umumnya atau sholat wajib lainnya. Untuk sholat berjamaah tentunya kita awali dengan takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram kita melakukan bersedekah, yang di dalamnya kita membaca bacaan yang sama halnya dengan sholat fardu. Nah, setelah hal tersebut kita lakukan adalah ruku', disusul dengan istidal dan sujud. Nah, setelah kita melakukan sujud, kita melakukan duduk di antara dua sujud dengan bacaan yang sudah kita bahas tadi. Nah, setelah duduk di antara dua sujud, yaitu kita akan ada tahiyat awal dan tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Baik, sekian ya yang bisa Bapak Guru sampaikan mengenai materi tentang sholat berjamaah. Semoga materi ini dapat menambah wawasan murid-murid dalam melakukan sholat berjamaah atau menjaga sholat yang menjadi kewajiban umat Islam pada umumnya. Nah, tugas murid-murid sekalian untuk pertemuan kali ini adalah merangkum hal-hal yang sudah Pak Guru jelaskan dalam video tersebut. Ya, video ini tentunya nanti dikumpulkan via WA group ya. Via WA group nanti Bapak tunggu untuk tekadnya seperti biasa jam 12 malam. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai sholat, tapi sudah berbeda, bukan sholat berjamaah, tapi sholat
yang dilakukan hanya oleh sebagian kaum. Nah, apa itu sholat yang dilaksanakan oleh sebagian kaum? Nah, Pak Guru kasih tahu saja. Ya, sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini tentunya sholat yang dilakukan oleh sebagian kaum. Ya, kaum apa? Iya, tentunya kaum laki-laki, tidak ada wanita atau perempuan yang sholat Jumat, karena kewajibannya adalah untuk kaum laki-laki. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai atau seputaran sholat Jumat. Untuk itu murid-murid bisa mencari materi tentang sholat Jumat terlebih dahulu, bisa di Google atau di buku yang telah disediakan. Bisa menggunakan buku biasa atau buku digital. Nah, baik, sekian yang dapat Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila dalam penyampaian Pak Guru banyak kesalahan atau kekurangan atau kurang jelasan informasi, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.